Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, kembali lagi di CVP Talk Zone bersama aku Moza Dan aku Diarti. Di sini kita berdua akan menemani kalian sebagai host. Viewers, sekarang di studio ada siapa nih? Di samping kita ada siapa nih? Kakak ganteng satu ini. Dari Universitas Binus ya kak ya. Oke. Boleh nih sebelumnya kita kenalan dulu nama kakak siapa. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan teman-teman, nama aku Tanahar dari mahasiswa Binus University, jurusan Sistem Informasi semester tua, semester 8 gitu. Kita udah mau lulus ya? Iya, lagi skripsi, lagi stres ya biasanya. Semoga lancar Ya, sampai amin, akhir, amin. amin. Oke. Kak, seperti yang kita lihat hari ini di luar studio dari pagi tadi udah ada kegiatan namanya Expo Kampus ya. Betul. Boleh nih kakak ceritain dari tadi udah ngapain aja sih di Expo Kampus? Oke, sebenarnya kalau untuk acara Expo Kampus, kalau aku boleh kasih tahu menjabarkan juga, itu sebenarnya kan kita per tahun biasanya, setahun sekali itu dengan acara Expo Kampus itu tujuannya juga memperkenalkan universitas-universitas baik negeri maupun swasta itu ke anak-anak SMA. Soalnya kan kalau misalnya teman-teman SMA yang berkunjung sendiri ke kampus itu kan waktunya terbatas biasanya. Nah, jadi kita ada PIC panitianya dari Expo Kampus ini mengumpulkan semua universitas itu ke dalam satu sekolah biasanya. Jadi ada banyak universitas selain Binus University juga, dan masih banyak kampus lain juga baik negeri maupun swasta. Jadi kayak lebih ke arah tadi juga kita memperkenalkan kampus kita ke teman-teman juga, kelas 12, kelas 11, kelas 10 juga. Kita memperkenalkan kampus, belajar apa, jurusannya apa aja dari setiap kampus, dan juga memperkenalkan beasiswa-beasiswa juga. Nah, yang menarik biasanya kayak gitu. Oke. Kakak di sini mewakilkan kampus Binus sama berapa teman lain? Ada kita bawa 3 orang. 3 orang. Betul. Itu proses seleksinya ada mengajukan diri atau di Biasanya atau sih gimana? mengajukan diri, tapi kalau dari Binus itu kita tetap menawarkan, cuma opsional aja. Jadi kalau mau boleh, kalau enggak juga nggak apa sebenarnya. Jadi kayak lebih ke arah pingin nyari pengalaman juga boleh, mau enggak juga nggak apa. Sebenarnya kan setiap orang tuh kan bidangnya beda-beda biasanya. Cuma kalau yang ekstrovert nih, pingin ngomong, suka ngomong, boleh biasanya gitu. Kakak yang apa nih? Kakak mengajukan diri atau? Saya introvert biasanya, diajak biasanya. Diajak. Enggak, bercanda. Jadi yang ngajak diri ya. Oke, gitu. boleh. Tadi kan ada di mempromosikan ya di multimedia, gimana nih siswa-siswanya kira-kira? Betul. Sebenarnya kalau untuk siswa saya, apalagi MAN 22 nih ya, seru-seru sebenarnya. Apalagi anak 12 tiba tingkah gitu. Tapi banyak tingkah itu bukan yang negatif, teman-teman, tapi positif. Banyak nanya, kritis biasanya sih, itu sih. Aktif ya? Aktif juga. Jadi kayak jarang banget aku temuin anak-anak tuh yang biasanya banyak pertanyaan tuh kritis pertanyaan itu jarang. Biasanya kalau pertanyaan tuh basa-basi, itu ini lebih ke arah kritis. Jadi kayak, Kak, kalau jurusan ini tuh belajar apa? Nah, itu kan lebih kritis dia. Cuma kalau misal jurusan ini biasanya jurusannya apa? Potensi apa, prospeknya apa, kerjanya itu enggak. Biasa belajarnya Basic apa? ya? Basic. Jadi kayak pelajarannya apa, belajarin apa, nanti udah tahu prospeknya apa gitu. Biasa kayak gitu. Jadi lebih kritis itu lebih bagus juga gitu. Keren sih untuk anak-anak MAN 22 gitu. Keren nih. Kalau dari kampus Binus sendiri di kegiatan Expo Kampus tahun ini mempersiapkan apa aja? Ada yang spesial gak? Oke, sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau untuk spesial kita sering setiap tahun kita pasti upgrade terus. Jadi kita akan ngeliat juga kebutuhan dari anak-anak nih apa sih sebenarnya sih. Nah, jadi kita setiap tahun juga mungkin untuk tahun ini kita membawa dosen juga. Jadi untuk dosen ini kita ngelihat dari beberapa tahun lalu kita evaluasi juga dari anak-anak MAN 22 nih yang banyak masuk Binus itu jurusannya apa biasanya. Nah, biasanya yang kebutuhan yang paling banyak, supply paling banyak kita sediain demand-nya juga. Jadi demand-nya banyak, kita sediain supply. Jadi kalau misalnya banyak nih anak-anak dari MAN 22 itu masuk jurusan psikologi. Jadi kita bawa aja nih dosen psikologi. Siapa tahu dari anak-anak yang baru kelas 11 mungkin kelas 10 tuh bisa nanya-nanya juga tentang seputar psikologi ke dosen psikologi yang udah kita bawa juga. Berarti gitu. harus selalu di research dulu ya sebelum datang. Jadi kita sebelum melakukan aksi pasti kita riset dulu sih gitu. Oke. Gitu. Menarik. 3 tahun. Kan kalau nggak salah kakak udah 3 tahun ya di sini ya, betul. menjalankan Expo Kampus di Madura, Gitu. Jakarta. Kira-kira strategi apa nih tahun ini yang dibawakan untuk Expo Kampus Madura, Jakarta? Sebenarnya kalau untuk specifically ke MAN 22 Jakarta sih lebih ke arah tadi kayak membawa dosen juga ya. Itu kita membawa dosen, jadi kayak lebih ke arah memperkenalkan juga jurusan psikologi juga mungkin, atau jurusan lain-lain juga tergantung dari dosen yang kita bawa. Itu lebih ke arah ke kritis juga, belajarnya itu apaan aja. Jadi kayak lebih ke arah anak-anak tuh bisa fokus juga belajarnya juga kayak gimana, nanti nanya-nanya juga kayak gimana, itu juga bisa fokus juga gitu. Berarti psikologi yang lumayan banyak diminati ya? Paling banyak sebenarnya, kalau paling banyak tuh jadi ada dari banyak sih sebenarnya kita kalau untuk MAN 22, cuma emang
paling banyak sih ada psikologi, ada PGSD juga. Kalau mau jadi guru juga teman-teman juga bisa juga gitu. Banyak kan sih PGSD jadi guru sih biasa sih. Gitu. PGSD itu apa ya? Pendidikan guru sekolah dasar. Oh, Gitu. untuk jadi guru sekolah dasar. Betul seperti sekali. itu. Karena kan Oke. untuk jadi SD itu kalau dari peraturan kementerian juga itu kan harus S1 ya. Jadi baru bisa jadi guru gitu, jadi SD-nya. Oke. Kalau kan pasti Expo Kampus tuh ada di sekolah lain juga banyak gitu ya. Ada nggak sih yang membedakan MAN 22 atau sekolah lain dari segi persiapannya sendiri harus berbeda atau gimana nih Kak? Sebenarnya kalau untuk persiapan sih pasti beda-beda ya, tergantung kita dari yang sekolah mau kita kunjungi juga, pasti kita riset juga dulu dari kayak mungkin dari sekolah A itu kebutuhannya ini nih, ternyata kita nggak perlu bawa dosen tapi kita perlu bawa bahan mungkin yang kayak mungkin dari bahan riset, bahan jurnal, artikel ilmiah itu kita perlu bawa, atau mungkin peralatan-peralatan yang menunjang di jurusan tersebut ya. Misal kalau kita kan ada jurusan computer science, kita bawa aja aplikasi yang bisa diakses oleh mahasiswa, itu kita juga bisa pakai juga buat siswa-siswanya. Atau kita ada jurusan game juga, kita bawa mainan gamenya biasanya kita bawa. Cuma pas itu di acara MAN 12 sebelumnya kita ada acara namanya Career Day, itu kita ada bawa mungkin PIC pernah main tuh kayak gamenya kayak konsol gitu lah, jadi kayak bisa main antara kayak Genshin Impact lah, mirip-mirip kayak gitu lah gitu ya. Gitu. Jadi kayak tergantung dari sekolah sih biasanya kita riset gitu. Jadi pasti setiap sekolah beda-beda. Betul. Jadi kayak demand-nya dari sekolah tuh beda-beda biasanya. Kalau untuk tahun ini ada program menarik tidak dari BINUS? Untuk program menarik kita selalu setiap langkah pasti kita beda-beda ya. Habis itu kita selalu upgrade juga. Kita dari BINUS juga kita ada namanya beasiswa emas. Nah, jadi beasiswa emas ini teman-teman, jadi kalau misalnya emang kita sebelumnya ada beasiswa sebelumnya, cuma kita yang paling baru itu ada beasiswa emas. Buat teman-teman mungkin yang punya prestasi nih di kelas 10, kelas 11-nya itu punya rapor di atas rata-rata nilai 80. Dan juga peringkat 10 besar itu bisa apply di BINUS nanti di kelas 12 ya. Itu bisa ini sebenarnya beasiswa ditujukan untuk kelas 12 ya sih sebenarnya sih. Untuk tahun ajaran yang ini itu buat dia punya kelas 10 kelas 11 raportnya di atas 80 rata-ratanya, dan juga punya peringkat 10 besar di kelas 10 sampai kelas 11 ya. Itu bisa apply, dan untuk benefitnya apa? Benefitnya tuh uang pangkalnya tuh bisa free. Sama dapat yang menarik itu dapat emas 2 gram. Nah, jadi gitu. Jadi tujuannya apa sih dengan beasiswa emas ini? Kita ngelihat dari potensi-potensi siswa-siswa yang mungkin masih kayak ragu dengan kayak aku punya nilai ranking nih, tapi aku nggak tahu mau apply kemana nih. Nah, BINUS dia itu gitu. Apply-nya gimana ya? Itu kita ada di website. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman lagi nonton ini bisa langsung datang ke ini booth kita. Cuma di website ada. Di website ada. Apa yang harus disiapin ya kalau mau daftar beasiswa? Oke, sebenarnya kalau untuk disiapin itu pasti raportnya ya, raportnya dokumen-dokumen minta di fotokopi, biasanya langsung di-upload aja di website ya, gitu. Oke, boleh. Aku dengar kakak duta BINUS ya? Apa? Duta BINUS? Enggak lah, Enggak. Bisa apa ya? Tapi kalau kakak sendiri kan udah semester 8 ya sekarang. Boleh nih agak ke ranah personal dikit. Oke. Kalau proses kakak dulu masuk ke BINUS itu kayak gimana kak? Oke, sebenarnya aku dari SMP SMA kan pondok ya. Jadi pondok. non akademik, jadi itu full di belajar agama. Jadi untuk pelajaran-pelajaran yang kayak IPA itu jarang dapat, IPS jarang dapat, matematika jarang dapat. Nah, jadi kayak mungkin masuk ke BINUS kan jurusannya teknologi nih. Jadi kayak semester 1, semester 2, semester 3 tuh kayak struggling gitu, kayak susah gitu. Jalannya bergoyang lah pokoknya lah. Masih kurang familiar kan? Iya, maksudnya kayak belum ngerti juga, bahasa Inggris juga belum ngerti. Tapi seiring berjalan waktu juga banyak-banyak. Yang penting ada rasa penasaran ya, penting ya. Dengan ada rasa penasaran, jadi kepo untuk belajar. Jadi beda ya rasa penasaran sama semangat. Biasanya kalau semangat itu biasa di awal doang dia. Kalau penasaran itu biasanya dia kepo terus gitu. Nah, jadi dia ikut aja alurnya. Nanti dengan rasa penasaran tersebut akan banyak belajar juga. Nanti di semester 4 dan 5 biasanya udah ngikutin biasanya. Nah, gitu biasa. Sampai sekarang masih kuat gitu. Kan aku lihat kakak kayak punya banyak pengalaman nih, kan kayak ngikutin kegiatan ini itu gitu. Boleh nggak nih kasih tahu mungkin ke kelas 12 yang mau masuk kuliah nanti biar bisa punya banyak pengalaman itu gimana? Cara mengembangkan diri gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk develop di pengembangan dirinya ya itu mungkin buat saran buat anak-anak kelas 12 itu nggak hanya pada saat masuk kampus jangan terlalu kaku ya mungkin ya, jangan terlalu kaku. Ikut pokoknya bergaul banyak teman juga. Jadi kalau untuk semester 1 biasa tuh bergaul banyak teman dulu.
nanti di semester 2, semester 3 semakin disaring tuh, yang mana yang baik, mana yang enggak, mana yang bermanfaat, mana yang enggak, itu kan disaring juga. Nanti selain ngikutin organisasi di kampus juga, ngikutin himpunan, kalau bisa cari yang di luar juga teman-teman, atau mungkin mau jualan juga tuh boleh juga. Biasanya tuh mengembang di faktor eksternalnya juga dia. Jadi nggak hanya belajar di kampus, tapi dia belajar di luar juga. Dia bisa tahu juga kebutuhan di masyarakat tuh kayak gimana. Jadi dia pada saat dia udah lulus, tahu nih, aku dulu pernah jualan nih di luar, ternyata kebutuhan masyarakat tuh ini. Jadi dia nggak hanya fokus doang di kampusnya doang. Jadi pada saat takutnya dia fokus di kampus doang, takutnya pada saat lulus dia udah nggak tahu mau kemana gitu. Jadi nggak tahu kebutuhannya kayak gimana juga. Berarti gitu. kakak maaf, tadi kan sempat bahas tentang organisasi juga ya. Kalau di BINUS boleh nggak nih kenalin apa aja organisasinya? Oke, sebenarnya kalau untuk organisasi di kampus BINUS banyak, ada 80-an lebih ya. Wow. Kita ada yang kerohanian, ada yang mungkin olahraga juga, seni, itu juga kita juga banyak. Jadi tergantung dari teman-teman juga pingin masuk ke unit kegiatan mahasiswa mana. Cuma kita untuk himpunan itu kita masuknya ke fakultas biasanya. Itu setiap fakultas kita ada himpunannya juga. Gitu. Beda fakultas, beda himpunan. Betul. Seperti Jadi itu. kayak fungsinya himpunan di fakultas ini apa? Fungsinya tuh buat teman-teman nyari teman-teman yang satu jurusan. So kalau UKM itu kan dia beda-beda jurusan biasanya kan. Cuma tergantung satu hobi biasanya. Cuma kalau untuk himpunan tuh satu jurusan. Gitu di situ biasanya ladang untuk nyari teman juga sih biasanya. Gitu. Kalau kakak sendiri ikut organisasi apa? Dulu ikut semester 1 2 itu udah ikut buat farming nyari temennya. Iya. Buat nyari temennya. Relasi. Ternyata semester 3 kayaknya udah sulit nih kayak nih. Udah nggak ikut lagi, cuma ikut UKM-nya gitu. Jadi itu lebih ke time management juga ya. Betul. Kayak semakin semesternya tinggi semakin banyak. Betul, gitu jadi udah tugasnya. tahu nih mana yang kebutuhan prioritas, mana yang udah nggak begitu prioritas. Jadi udah tahu juga gitu. Kakak Terus kan tadi kakak sempat ngebahas tentang jurusan game ya? Boleh nggak dijelasin jurusan game? Oke. Menarik banget ya. Oke, jurusan sebenarnya kalau untuk jurusan game itu masuk ke fakultas School of Computer Science. Itu kita untuk School of Computer Science kita ada banyak. Kita ada Computer Science, kita ada Game Application Technology, kita ada Data Science juga, kita ada Artificial Intelligence juga. Jadi sebenarnya kita untuk Games Application Technology ini kita belajar nggak hanya main game, tapi kita belajar juga develop gamenya. Jadi kita membuat gamenya dan tergantung kita juga riset juga game yang akan kita luncurin ini ke umur yang berapa nih. Misal kalau umurnya umur 14 sampai umur 18 nih buat anak-anak SMP. Anak-anak SMP ini kayak gimana sih kebutuhannya? Dia lebih suka yang warnanya kayak gimana nih? Biasanya kan ada yang yang penting gamenya simple-simple aja deh. Ya, mungkin kayak apa? Stumble Guys mungkin yang loncat apa tap aja kan gitu. Itu atau mungkin yang ribet kayak Mobile Legend mungkin. Nah, gitu kita lihat dari riset-risetnya itu gitu. Jadi kayak lebih ke arah pembelajaran dalam membuat gamenya sih gitu. kalau jurusan kakak sendiri kan sistem informasi tentang komputer juga gitu. Betul. Tapi ada pembeda sendiri gak nih? Oke, sebenarnya kalau untuk pembeda pasti beda ya. Karena kan kalau untuk yang game itu kan masuk ke School of Computer Science. Kalau aku itu jurusan aku School of Information System. Jadi jurusanku itu dia belajar tentang bisnis dengan teknologi. Jadi bisnis ini di-develop dari teknologi juga, jadi adaptasi gitu, digabung, di-collab gitu. Jadi misal dari ada sebuah penjualan itu masuk ke teknologi, kita dimasukin komputer. Nah, dari komputer kita analisa, ternyata customer A ini sering beli produk A, produk B. Jadi kita di toko ini kita lebih banyak produk A, produk B. Nah, itu. Aku ada dengar juga kerja namanya data analis. Betul, data analis itu kita belajar berhubungan juga sama sistem informasi. Betul. Itu masuk ke sistem informasi. Dia juga ada data analis, supply chain management juga, CRM juga, kebutuhan customer kita juga belajar juga. Ya, Gitu. jadi kalau teman-teman yang mau kerja data analis bisa ngambil jurusannya Bisa ambil sistem informasi. sistem informasi. Boleh banget. Kan kakak udah punya pengalaman di sistem informasi, terus mungkin ada juga siswa-siswa yang pengen masuk jurusan sistem informasi. Dari kakak sendiri ada gak nih suatu apa yang bisa dipersiapkan dari sekarang gitu biar bisa masuk sistem informasi? Untuk persiapan sih rasa penasaran ya. Seperti Sebenarnya kakak kalau tadi. untuk dipatok itu kita nggak ngerti ya teman-teman. Jadi kayak beda-beda. Cuma emang kalau mau dari awal pengen persiapan itu mungkin bahasa Inggris dulu ya. Bahasa Inggris. Ya language-nya dulu, belajar dulu bahasa Inggris, sama mungkin belajar teknologi dikit mungkin ya. Jadi mungkin kayak gimana sih cara operasin laptop, komputer, buka Excel, buka Word gitu. Yang dasar-dasar dulu tuh sebenarnya udah ngejangkau tuh udah bisa nge-support banget di jurusan sistem informasi gitu. Oke. Kan kalau misalnya mau masuk PTN nih
jalurnya ada SNBP, SNBT. Kalau misalnya BINUS sendiri, kalau misalnya mau masuk itu ada jalur apa aja sih, Kak? Oke, sebenarnya kalau untuk jalur kita satu jalur doang. Cuma kalau sebenarnya kalau di BINUS kita ada masuknya ke beasiswa biasanya. Nah, beasiswa kita ada banyak. Kita sebenarnya ada Widya juga, ada OSIS, ada PGSD. Cuma kalau untuk jalur kita satu, yaitu namanya psikotes. Yang tadi. Jalur TPKS, tes potensi keberhasilan studi. Nah, fungsinya apa teman-teman? Tes potensi keberhasilan studi ini tuh kita di BINUS itu mirip-mirip dengan psikotes. Itu kita ada 3 materi, analisa verbal, analisa hitung, sama abstraksi. Jadi dengan 3 materi ini akan dikombinasikan, akan dites buat anak-anak juga. Tesnya nggak ribet-ribet banget ya, nggak kayak CPNS, nggak seribet itu, nggak SNBT, nggak SNBP juga. Kita lebih ke arah ke ngelihat dari potensi teman-teman juga. Jadi kayak ngelihat misal teman-teman ambil jurusan manajemen. Nah, jadi dengan adanya TPKS ini teman-teman itu ngelihat apakah jurusan manajemen ini cocok dengan teman-teman juga, potensinya teman-teman. Oh, ternyata nggak cocok nih jurusannya, cocoknya psikologi. Nah, biasanya dengan tes psikotes ini udah kasih saya tahu nih. Oh, kamu nih cocoknya di psikologi tahu. Coba kamu tes dulu yang di psikologinya gitu. Biasanya gitu. Jadi kayak lebih ke arah tujuannya untuk meminimalisir salah jurusan. Nah, biasanya kan kayak gitu kan biasa. Kalau di kampus-kampus lain, aduh udah semester 3 nih, aduh kayak salah jurusan ya. Kan buang-buang waktu, buang-buang duit juga ya, sayang banget. Jadi kayak lebih ke arah meminimalisir salah jurusan. Jadi pasti Kalau misal udah terlanjur salah jurusan gimana tuh, Kak? Nah, sebenarnya kalau untuk salah jurusan sih udah enggak ada pengalaman di Oh, BINUS ya oke, kayak. oke. karena udah dipastikan. Iya, biasanya ada teman aku juga itu daftar sampai 3 kali dia. Jadi tes udah 6 kali dia salah jurusan. Tapi terakhir itu ternyata dia tuh sebenarnya potensinya di teknik. Tapi dia dari awal tuh pingin psikologi. Aduh, berlawanan. Oke, oh ternyata kamu nih teknik gitu, teknik industri gitu. Jadi Berarti kayak gitu. bisa berkali-kali ya? Bisa berkali-kali. Cuma kalau untuk di BINUS itu sekali bayar untuk pendaftaran dia akan ada 2 kali kesempatan. Kalau 1 kali kesempatan lolos itu masih bisa. Kalau misalnya gagal di kesempatan pertama, kesempatan kedua masih bisa juga. Itu gratis. Itu retake gitu namanya. Tapi ada kalau tes apa tadi? Tes psikotes. Nggak ada nilai ya berarti? Nggak ada. Dia langsung di-convert ke beasiswa biasanya. Jadi langsung ke berapa persen untuk beasiswanya gitu. Oh, jadi bisa diukur apakah siswa ini terkualifikasi untuk bisa masuk beasiswanya. Biasanya nanti paling banyak sih dia 100%. Kalau misalnya emang nggak lolos, biasanya nanti dia ada tulisannya akan di email biasanya. Kalau nggak di WA dari pihak BINUSnya. Gitu. Kamu kurang beruntung nih, kurang cocok nih. Kamu mau coba lagi dengan jurusan yang sama atau mau coba jurusan lain? Itu juga bisa juga gitu. Kalau beasiswanya tadi kan ada beasiswa emas. Kalau untuk tahun yang lain? ini kita semua beasiswa untuk anak kelas 12 itu kita ada banyak. Kita ada Widya. Widya ini buat teman-teman juga, buat teman-teman kelas 12 yang pernah juara nasional atau internasional bidang akademik, non akademik itu bisa di-apply. Nah, itu dengan benefit itu up to 4 tahun itu perkuliahan bisa gratis. Nah, kita juga ada beasiswa Widya yang untuk portofolio buat teman-teman yang mungkin jurusan yang tertarik jurusan DKV itu sama arsitektur, itu dengan hasil gambar kalian selama SMP, SMA tuh bisa di-apply juga. Jadi dengan hasil gambar itu bisa jadiin beasiswa juga. Yang terkait dengan jurusan yang penting ya. Yang penting kalau misalnya dia terkait jurusan film, berarti kalau kamu pernah edit video, short video itu bisa di-apply juga. Kalau mau kayak creative advertising, kamu hasil gambar produk mungkin, gambar apa itu bisa di-apply juga. Benefitnya juga sama kayak sebelumnya. Dia tuh 4 tahun itu bisa gratis juga up to. Banyak gitu. sekali ya pilihannya. Iya, habis itu kita juga ada beasiswa PGSD. Buat teman-teman yang mau jadi guru, kita full 4 tahun. Hanya dengan interview, membuat motivation letter sama psikotes aja. Gitu. Kita juga ada beasiswa influencer nih buat teman-teman juga mungkin yang narsis ya, yang punya followers di atas 10.000 di berbagai sosial media, bebas pilih salah satu aja, X mungkin atau TikTok, Instagram itu bisa di-apply juga. Benefitnya juga sama up to 4 tahun juga. Kalau untuk yang potongan di uang pangkal kita ada beasiswa OSIS, MPK. Kalau teman-teman ada join juga, walaupun jadi anggota sekalipun itu bisa di-apply juga. Kita juga ada talent scouting buat teman-teman yang tertarik jurusan sastra. Nah, itu juga bisa juga di-apply. Kita juga ada beasiswa family buat teman-teman mungkin yang punya ayah ibu alumni BINUS atau mungkin kakaknya sedang kuliah atau alumni, itu bisa juga di-apply. Terakhir juga beasiswa mungkin yang aku nggak OSIS, aku nggak pernah juara juga. Kita ada beasiswa terakhir namanya beasiswa TPKS, psikotes itu sendiri. Jadi dengan tes psikotes saja itu bisa dapetin di potongan uang pangkal juga. Gitu. Banyak banget sebenarnya teman-teman, kita membuka banyak variatif. Banyak jalan. Jangan takut ya buat daftar Betul. BINUS. Dan juga dulu ya. karena kita kan swasta ya. Buat teman-teman juga mungkin yang pengen fokus ya, aku pengen ke PTN Kak. Nah, sebenarnya kalau untuk PTN kan ada luck-nya juga ya, keberuntungan. Nah, mungkin buat teman-teman juga
kalau mau be aware juga, mau hati-hati juga, kalau bisa daftar dulu di swasta, apalagi di BINUS. Kalau misalnya nanti bisa fokus ke SNBT, bahkan ke Mandiri sekalipun bisa juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian keterima di PTN, udah daftar di BINUS, uang yang udah dibayar BINUS teman-teman itu bisa di refund juga. Wah, 100% juga teman-teman. Jadi yang penting PTN itu di bawah Kemendikbud. Nah, Kemendikbud Ristek Dikti dan jenjangnya minimal S1. Itu bisa diajuin refund gitu. Jadi kayak kalian udah punya plan A, plan B nya swasta, plan A-nya PTN. Jadi bisa juga gitu. Kalau misalnya amit-amit kurang rezeki juga PTN-nya nggak lolos, bisa swasta BINUS-nya gitu. kalau boleh tahu jurusan di BINUS-nya ada berapa sih, Kak? Kita ada 68. Gitu, ada banyak. ya. Dibagi per fakultas. Betul ya, kita ada beberapa fakultas juga, ada fakultas komunikasi juga, kita juga ada engineering, kita juga ada humaniora, computer science sama informasi sistem, accounting sama bisnis gitu. Banyak banget. Oke, Kak. Kalau tadi di luar yang di stand-stand ini, Ya. kakak ngapain aja di situ? Nanti kalau kita di stand-stand ini, misal nanti ada anak-anak kelas 12, kelas 11, kelas 10 yang mau berkunjung, nanti biasanya mau nanya jurusan-jurusannya apa, kita akan layani gitu. Seperti ini mungkin. Iya, betul. Ini versi digital. Iya. Gitu. Oke kak, Oke, Kak. udah Mungkin 15 menit udah Iya, dulu terlalu kali asik ya. kita bicara. Terlalu jauh ya sepertinya. Makasih Iya. banyak ya. Oke, makasih Kakak, banyak atas teman-teman. waktunya. Makasih banyak juga buat sekolah MAN 22 Jakarta Iya. ya, udah ngasih kesempatan berkali-kali. Iya. Seru banget pokoknya sama MAN 22 Jakarta. boleh nggak nih, Kak, Lagi ya, Kak? kasih kata-kata semangat buat kelas 12 yang mungkin lagi belajar? Oke. Masa Harapan kuliah akhir. gitu. Oke, teman-teman ya, buat anak-anak kelas 12 jangan patah semangat. Terus belajar, karena dengan adanya belajar juga pasti akan ada hasilnya. Nggak harus hari ini hasilnya teman-teman, tapi pasti di kemudian hari. Ada kesempatan di mana aja. Pasti ada kesempatan. Oke, Kita Kak. closing dulu ya. Makasih sekali lagi kak. Oke, makasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Oke. viewers, Nah, viewers, itu tadi obrolan seru kita bersama dengan Kak Tanahar tentang Expo Kampus hari ini. Aku Moza. aku Diarti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di CVP Talk Zone berikutnya. Berikutnya. Dadah.